Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimul Anwar SPD MPD, Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. Berikut deskripsi best practice saya. Praktek baik ini diawali dari situasi pembelajaran guru-guru di 10 SD binaan dan hasil dari supervisi pembelajaran guru-guru, ternyata guru-guru belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Satu sama. Dua satu. Balik mana si Jilin dong ngomong? Di situ dibagi menjadi berapa? 5. Kata sifat dibagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Cika. Kata sifat yang pertama apa? Kata sifat dasar. Kata sifat dasar. Terus yang pertama ini, kata sifat dasar itu kata sifat yang bagaimana? Coba dibaca yang keras di buku kalian. Vika, yang keras. Kata sifat dasar adalah kata sifat yang belum mengalami penambahan imbuhan bagi awalan, akhiran, sisipan, atau awalan akhiran. Contoh kata manis, asin, pedih, tampan, jelek, baik, ramah, jongkak, banyak, sedikit, kecil, tinggi, rendah, panjang, pendek, benar, salah, dan lain sebagainya. Ya, kata sifat Berdasarkan data rapor pendidikan pada 10 sekolah SD binaan, pada aspek literasi, jumlah skornya 705,33 dengan rata-rata 70,53. Sedangkan data rapor pendidikan pada 10 SD binaan pada aspek numerasi jumlah total skornya 512,23 dengan rata-rata 51,22. Untuk mengatasi situasi persoalan pembelajaran diferensiasi dan modul ajar serta berbagai tantangan termasuk literasi dan numerasi, maka langkah atau aksi yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Berdasarkan data angket dengan aplikasi Mentimeter menunjukkan bahwa 46,6% guru belum paham pembelajaran diferensiasi. 53,4% cukup paham pembelajaran diferensiasi, dan yang sangat paham pembelajaran diferensiasi atau teaching at the right level itu 0%. Yang sebelah kanan ini ada angket dalam bentuk Mentimeter, nanti akan diklik diisi, kemudian presensinya juga diisi. Bisa juga nanti kita dialog tanya jawab menggunakan
Padlet atau mungkin juga dengan menggunakan chatbot sebagai sarana komunikasi. Apa itu pembelajaran diferensiasi atau bahasa menterengnya teaching at the right level ya. Menurut Tomlinson, ini yang sudah familiar bagi Bapak Ibu guru penggerak mungkin atau di sekolah penggerak. Jadi kalau pengertian secara umum, ini serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, kemudian sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, setidaknya Bapak Ibu itu sudah tahu peta ya atau pemetaan atau mapping tentang kebutuhan murid yang meliputi 3 aspek ya. Aspek yang pertama itu tentang kesiapan belajar atau readiness. Kemudian tentukan alur tujuan pembelajarannya. Jadi skenarionya itu seperti apa. Kemudian susunannya tadi sudah kita lihat ada 3 komponen pokok ya, identitas, kemudian lampiran. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu, tatkala itu bisa lebih dari 1 kali atau 2 kali pertemuan, silahkan diurutkan. Itu. Silakan Bu Siti, barangkali ada yang sampaikan sedikit saja karena waktu supaya tidak mengganggu jam pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini sangat bagus sekali ya Pak, karena kami mengikuti hanya di sela-sela istirahat saja. Tadi banyak teman yang mau ikut Pak, tapi hostnya tidak mengizinkan. Barangkali di kesempatan lain bisa lebih maksimal Pak, karena ini sangat penting bagi kami selaku guru yang sudah beberapa kelas melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Seperti itu Pak, tadi pertanyaan saya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita sudah masuk tahun ke-2 nih. Artinya kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5 itu kan sudah mengimplementasikan kurikulum yang berubah. Nah, nanti ada beberapa poin yang menjadi pantauan seberapa jauh pelaksanaannya. Satu itu tentang modulator. Kalau modulator saya amati ini sudah cocok. Artinya dari identitas sampai dosaring itu sudah memenuhi kaidah. Kemudian yang kedua ini masalah pembelajaran berdiferensiasi. Makanya monggo dicek di modul ajarnya atau di kelas 3 di RPP-nya sudah merencanakan belum tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tambah apa tadi? 1, 2, 3, 4, 12. Lah, rumus akan nanti dapat katanya sampai 100 ya. Pada kegiatan di tingkat gugus, kegiatan difokuskan untuk melihat atau mereview kembali modul ajar apakah sudah sesuai dengan pembelajaran diferensiasi atau belum, kemudian diimplementasi dan diakhiri dengan refleksi. Berikut contoh hasil refleksi dengan 4F yang dilakukan Bu Sumiati beserta muridnya setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi.